Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih sudah menyimak materi penyampaian perkuliahan hari ini, meskipun saya tidak bisa menyampaikan langsung melalui offline gitu ya. Saya akan sampaikan dengan video penyampaian materi ini. Untuk kuliah produk fermentasi kali ini, kita akan melanjutkan tentang bab selanjutnya, yaitu pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga nantinya kalian bisa mengerti bagaimana sih pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut ketika digunakan untuk proses fermentasi, gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa pemaparan gitu ya mengenai bab pertumbuhan mikrobia ini, seperti fase pertumbuhannya itu seperti apa sih mikrobia, kemudian bagaimana cara menghitung jumlah generasi pertumbuhan dari mikrobia tersebut, kemudian ada faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dari pertumbuhan mikrobia yang digunakan untuk proses fermentasi. Nah, di bab ini saya akan membahas pertumbuhan mikrobia. Nah, pertumbuhan mikrobia ini dilihat dari dua sudut gitu ya. Yang pertama, pertumbuhan individu dan pertumbuhan koloni atau pertumbuhan populasi. Untuk pertumbuhan individu ini diartikan sebagai bertambahnya ukuran tubuh dari si mikrobianya, seperti panjangnya, kemudian lebar, dan juga beratnya. Sedangkan pertumbuhan populasi atau pertumbuhan koloni ini diartikan sebagai bertambahnya kuantitas individu mikrobia dalam suatu populasi atau bertambahnya ukuran koloni mikrobia. Nah, karena ketika kita akan melihat sudut pertumbuhan individunya pada mikroorganisme unisel atau bersel tunggal itu cukup sulit, sehingga yang menjadi tolak ukur dalam melihat pertumbuhan satu mikrobia tersebut itu menggunakan satuan pertumbuhan ataupun satuan koloninya gitu ya, sehingga akan mudah untuk dilihat bagaimana perkembangan dari si mikrobia tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai reproduksi mikroorganisme gitu ya. Saya ambil contoh ini adalah reproduksi bakteri gitu. Bakteri ini bisa melakukan reproduksi melalui 3 cara. Yang pertama reproduksi aseksual. Ini biasanya terjadi melalui pembelahan biner yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu pertama sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus, kemudian tumbuhnya sekat akan diikuti oleh garis melintang, dan kemudian terpisahnya sel secara identik. Itu bisa dilihat di gambar sebelahnya gitu ya, sehingga nanti muncullah satu individu baru setelah melalui proses pembelahan biner tersebut. Kemudian yang kedua reproduksi paraseksual yaitu dengan transformasi dan juga transduksi, dan yang ketiga yaitu reproduksi seksual ataupun generatif dengan proses konjugasi. Nanti untuk detailnya bisa dicari lebih detail sendiri gitu ya untuk reproduksi mikroorganisme tersebut. Ini saya sampaikan secara singkat saja karena saya hari ini akan lebih menyampaikan detail mengenai fase-fase pertumbuhan pada mikroorganisme dan juga bagaimana sih cara menghitung jumlah mikroorganisme ketika sedang mulai tumbuh di satu medium gitu ya. Nah, ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Dalam pertumbuhan mikroorganisme itu pasti punya fase ataupun tahapan gitu ya, tahap kehidupan dari si mikroorganisme tersebut. Fase dan kurva pertumbuhan mikroorganisme ini merupakan aktivitas gitu kehidupan dari si mikroorganisme dari awal sampai tahapan kematian gitu. Nah, 4 tahapan itu apa saja? Yang pertama ada fase lag atau fase adaptasi, kemudian ada fase eksponensial atau fase logaritma, kemudian fase stasioner dan juga fase kematiannya. Ini akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, kemudian kurvanya, bentuk gambar kurvanya itu seperti apa sih gitu ya pada pertumbuhan mikroorganisme tersebut gitu. Ini digambarkan untuk sumbu Y itu adalah jumlah banyaknya
sel ataupun jumlah mikroorganismenya. Kemudian untuk garis X-nya gitu, itu adalah waktu. Jadi pertumbuhan atau jumlah dari mikroorganisme itu juga tergantung dari waktu pertumbuhannya. Nah, ini bisa dibilang bahwa setiap mikroorganisme itu memiliki jumlah pertumbuhan dan waktu yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamakan bentuk kurva dari setiap mikroorganisme maupun bentuk kurva ini juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Jadi kalau misalkan dimasukkan dalam kurva gitu ya, yang tadi saya sebutkan fase-fasenya kan ada 4. Nah, yang pertama itu adalah fase lag. Gitu. Kemudian naik menjadi fase log ataupun fase eksponensial. Setelah itu menjadi fase stasioner. Setelah melewati fase stasioner, ini akan menuju ke fase kematian. Itu garis menurunnya itu adalah fase kematian. Ini merupakan penjelasan dari fase lag atau fase adaptasi. Apa sih fase adaptasi gitu ya? Ini misalkan jika ada mikrobia dipindahkan dalam suatu medium. Kan kemarin saya sudah sebutkan ya, medium itu apa sih? Medium itu adalah komponen ataupun tempat yang akan digunakan untuk proses penumbuhan si mikrobia ini gitu ya. Medium itu berarti sudah ada campuran-campuran komponen yang diperlukan oleh si mikrobia untuk tumbuh. Nah, ketika kita menaruh satu mikrobia ini ke dalam suatu medium, pasti mula-mulanya dia akan mengalami fase adaptasi gitu ya, mengadaptasikan dirinya di medium baru itu. Apakah nanti nutriennya sesuai atau tidak gitu ya, dia akan adaptasi di situ. Sehingga lamanya fase adaptasi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu medium dan lingkungan pertumbuhannya. Sehingga kalau misalkan mediumnya ini kok ternyata kurang cocok dengan pertumbuhan si mikroorganisme tersebut, otomatis waktu pada fase adaptasi ini atau fase lag ini akan lebih lama gitu. Jika dibandingkan dengan ketika menaruh mikroorganisme pada medium yang optimal gitu ya. Kemudian jumlah inokulumnya. Ketika jumlah inokulumnya itu sedikit, maka juga fase adaptasinya ini akan bertambah gitu ya dibandingkan dengan jumlah inokulumnya yang banyak. Sehingga dia akan lebih mudah untuk beradaptasi. Oke, sebelum saya melangkah ke fase eksponensial, akan saya ulang lagi tadi mengenai fase lag gitu ya. Di dalam fase lag atau di dalam fase adaptasi itu nantinya juga pasti akan ada hambatan. Apa sih yang memungkinkan adanya hambatan di fase adaptasi tersebut? Salah satunya adalah medium yang digunakan itu nutriennya terbatas. Sehingga fasenya berjalan lambat gitu ya. Ketika nutriennya itu kok terbatas, apa namanya digunakan untuk si mikrobianya ini kurang gitu sehingga fase adaptasinya juga akan menjadi lambat gitu ya. Kalau untuk jumlah inokulum tadi ketika semakin banyak jumlah inokulum yang ditambahkan di dalam medium tersebut maka fase adaptasinya akan semakin cepat gitu ya karena mereka akan berebut ibaratnya berebut untuk memetabolisme si nutrien yang ada di medium tersebut sehingga proses dari fase adaptasinya itu akan lebih cepat. Nah, untuk fase eksponensial ini adalah fase ketika mikroorganisme tersebut sudah mulai untuk membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik gitu ya. Kalau kita lihat gambar tadi yang kurva tadi fase eksponensial itu adalah kurvanya naik gitu ya. Nah, ini adanya jumlah mikroorganismenya bertambah karena mulai membelah dengan cepat gitu ya. Sehingga tadi kurvanya itu naik, jumlah mikroorganismenya itu menjadi naik. Nah, pada fase ini, kecepatan pertumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, contohnya seperti pH dan kandungan nutriennya. Kalau misalkan kok pH-nya tidak cocok, ya otomatis pertumbuhan dari si mikroorganisme ini juga akan tidak cepat gitu. Kandungan nutriennya juga masuk.
Kalau misalkan nutriennya kurang, otomatis laju dari pertumbuhan di fase eksponensial ini juga akan menjadi lambat, gitu ya. Suhu dan kelembapan udara juga termasuk. Nah, bagaimana sih tanda-tanda pada akhir fase eksponensial itu, gitu ya? Akhir dari fase eksponensial ini ditandai dengan kecepatan pertumbuhan populasinya ini menurun, sehingga tidak menjadi naik lagi kurvanya, tapi sudah menuju ke landai atau stagnan gitu ya, datar gitu. Nah, ini bisa dikarenakan apa? Bisa dikarenakan yang pertama, nutrien yang ada di dalam medium ini sudah mulai berkurang karena sudah digunakan untuk memetabolisme gitu ya, digunakan untuk beraktivitas bertumbuh si mikroorganismenya ini, sehingga ya otomatis medium yang nutrien yang ada di dalam medium itu otomatis berkurang gitu kan. Kemudian yang kedua, adanya hasil metabolisme yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan mikrobia. Jadi kita tahu kalau misalkan mikrobia itu melakukan sebuah metabolisme, itu nggak cuman dia bertambah banyak, tapi juga akan menghasilkan senyawa-senyawa dari proses metabolisme tersebut. Nah, senyawa-senyawa ini kalau misalkan dia menghasilkan senyawa yang beracun, itu dia juga dapat menghambat dirinya sendiri untuk bertumbuh. Ya, karena dia kan berada di dalam satu medium gitu. Sehingga ini juga bisa menjadi tanda dari akhir fase eksponensial. Kita masuk ke fase stasioner, gitu ya. Setelah fase lag atau fase adaptasi, kemudian naik menjadi fase eksponensial. Nah, sekarang adalah fase stasioner. Ini adalah fase stagnan atau kalau kita lihat, ini kan grafiknya datar gitu ya. Berarti jumlah populasinya ini tidak ada pertambahan jumlah populasi. Nah, ini karena jumlah populasi selnya itu tetap karena adanya gini, ada sel yang masih melakukan pembelahan gitu, masih tumbuh gitu, dan juga ada sel yang sudah mati, sehingga prosentasenya itu adalah sama gitu, 50-50. Ada yang masih tumbuh, tapi juga ada yang sudah mati, sehingga dia tidak terlihat gitu, pertumbuhannya tidak terlihat gitu, sehingga grafik yang ditampilkan itu menjadi grafik datar karena itu tadi ada pertumbuhan dari selnya tapi juga ada sel yang sudah mati gitu ya. Ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisinya sudah habis. Seperti tadi yang saya bilang bahwa tanda dari akhir fase eksponensial itu adalah penyebabnya nutrien di dalam medium itu sudah mulai habis gitu ya. Nah, di fase stasioner ini ukuran selnya menjadi mengecil karena mereka juga tidak mendapatkan nutrien yang optimal. Nutriennya sudah sedikit sehingga mereka hanya mengkonsumsi sedikit nutrien dari medium tersebut sehingga membuat metabolisme dari pertumbuhan si mikrobianya ini menjadi lebih tidak optimal gitu ya. Hal ini dikarenakan kekurangan zat nutrisi. Nah, ini sel kemungkinan mempunyai komposisi yang berbeda dengan sel yang tumbuh pada fase logaritmik. Sehingga sudah berbeda gitu ya. Sudah berbeda antara sel yang ada di fase eksponensial dan juga sel yang ada di fase stasioner. Pada fase ini sel-sel lebih tahan terhadap keadaan ekstrim. Gitu. Kenapa? Karena mereka itu sudah men-setting dirinya karena kekurangan nutrien sehingga mereka harus bisa survive gitu. Sama halnya kayak kita. Kita kalau misalkan berada di gurun gitu ya, kemudian kok persediaan makanan kita sedikit, nah kita pasti mencari cara untuk bagaimana tetap bisa survive gitu ya. Sama halnya dengan si mikrobia ini. Dia juga mencoba untuk bisa tetap survive dalam keadaan ekstrim meskipun nutrisi yang dia butuhkan itu sudah sedikit gitu ya. Kemudian ini akan masuk ke fase kematian gitu ya. Setelah fase adaptasi, fase eksponensial, kemudian fase stasioner. Di dalam fase stasioner kan tadi sudah ada jumlah sel yang mati gitu ya, tapi masih ada jumlah sel yang tumbuh gitu sehingga grafiknya itu datar. Nah, di fase kematian ini grafiknya sudah menurun sehingga di situ ditandainya adalah
sudah tidak ada pertumbuhan dari sel mikrobia, sehingga hanya ada sel yang mati, sehingga semakin menurun kan jumlah sel yang hidup di situ kan semakin menurun, sehingga makanya grafiknya itu menjadi turun gitu ya. Nah, pada fase ini sebagian populasi mikrobia ini mulai mengalami kematian. Karena apa? Karena yang pertama, nutrien di dalam medium sudah habis gitu ya. Kalau tadi kita bilang di fase stasioner itu mediumnya kok berkurang, tapi masih bisa sedikit digunakan untuk pertumbuhan. Nah, di fase kematian ini sudah tidak ada, sudah habis gitu ya. Sehingga sudah tidak bisa digunakan untuk proses pertumbuhan. Kemudian energi cadangan di dalam sel itu sudah habis. Gitu ya. Kalau tadi misalkan di fase stasioner ada sel-sel yang masih bisa bertahan di keadaan ekstrim karena dia punya simpanan energi di dalam selnya untuk melakukan sebuah pertahanan gitu kan. Nah, di fase kematian ini sel sudah tidak punya cadangan energi yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya gitu ya. Sehingga hanya bergantung pada kondisi nutrien, lingkungan, dan juga jenis mikrobianya itu di dalam pertumbuhannya. Nah, ini dalam kenyataannya kadang kurva pertumbuhan tidak linear seperti yang dijelaskan di atas. Hal ini ada beberapa faktor gini. Kadang fase itu bisa tidak sesuai dengan kurva standarnya gitu ya. Kan tadi saya bilang ada fase adaptasi, kemudian fase eksponensial, fase stasioner, dan juga fase kematian. Tapi ada kalanya kurva ini tidak berjalan sesuai dengan yang dijelaskan tadi gitu. Nah, hal ini karena apa? Karena adanya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses pertumbuhan dari mikroorganisme. Contohnya, misalkan satu mikrobia yang awalnya memang kondisi mediumnya itu dia sama dengan kondisi medium yang akan dipakai untuk tempat dia pindah. Otomatis kan dia sebenarnya tidak perlu untuk beradaptasi kembali kan, gitu ya. Kalau misalkan mediumnya itu sama dari dia sebelum dipindah itu sebenarnya sama mediumnya sehingga pada saat dia dipindahkan ke medium baru tersebut dia tidak perlu melakukan fase adaptasi, dia bisa langsung masuk ke fase eksponensial gitu ya. Sehingga bisa jadi fase adaptasi ini tidak ada dan langsung masuk ke fase eksponensial. Sehingga inilah kenapa yang menyebabkan pertumbuhan dari mikroorganisme itu tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan gitu ya. Nah, ini biasanya sering terjadi kalau kita menggunakan sistem kontinu. Seperti yang kita pernah bahas gitu ya, ada sistem batch, kemudian feed batch, kemudian ada sistem kontinu. Nah, biasanya sistem kontinu itu menggunakan pertumbuhan mikrobianya itu tanpa fase adaptasi, sehingga mediumnya itu sudah disesuaikan dengan si pertumbuhan mikrobianya gitu. Dari mulai dia inokulumnya gitu ya, ketika dia ditumbuhkan sebagai inokulum, nah itu sudah disesuaikan ketika dia akan dipindahkan ke medium yang baru, sehingga fase adaptasinya itu sudah tidak perlu dilakukan oleh si mikrobianya tersebut. Oke, jadi kita clear ya dengan fase pertumbuhan mikroorganisme tadi gitu ya. Ada fase lag atau fase adaptasi, kemudian ada fase log atau fase eksponensial, ada fase stasioner dan juga fase kematian. Fase-fase tersebut yang mencirikan satu mikroorganisme yang nantinya itu bisa kita kontrol ketika kita akan membuat satu produk fermentasi. Nah, di dalam fase pertumbuhannya gitu ya, tadi kan ada di fase perbanyakan jumlah mikroorganisme kan di fase eksponensial gitu ya, yang misalkan awal dari selnya itu misalkan hanya 100, ketika sudah melewati fase eksponensial dia menjadi jumlahnya itu ribuan gitu. Dan kalau kita lihat dari grafik, fase eksponensial ini punya waktu yang cukup singkat gitu ya untuk sampai dia mencapai
jumlah sel yang banyak gitu ya. Nah, fase ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan laju atau kecepatan pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, laju kecepatannya ini bisa dihitung dengan rumus yang sudah saya paparkan ini, rumusnya gitu ya. Yang pertama, NT itu adalah untuk jumlah sel pada waktu tertentu, pada waktu T0 gitu ya. Nah, kemudian N0 itu jumlah sel awal. Oh maaf, NT itu adalah jumlah sel pada waktu misalkan nih jumlah sel awal itu 100 gitu ya. Kemudian setelah diinkubasi selama 5 jam itu menjadi 1000 gitu. Nah, itu adalah NT-nya. 1000 itu adalah NT. Jadi setelah diinkubasi dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, N kecil itu adalah jumlah generasi selama waktu tertentu gitu. Jumlah generasinya itu berapa sih? Nah, ini bisa dihitung dengan rumus logaritma. Ini pakai konstanta gitu ya, pakai koefisien 3,3 dalam kurung log NT tadi jumlah sel pada waktu setelah diinkubasi itu ya, kemudian dikurangi dengan log N0 atau jumlah awal sel. Nah, ini untuk menghitung jumlah generasi. Berapa sih jumlah generasi mikrobia ketika sudah dilakukan inkubasi selama 5 jam? Nah, itu cara menghitungnya adalah dengan rumus ini. Setelah kita mendapatkan jumlah generasi gitu ya, jumlah generasi mikrobia yang ada dalam proses inkubasi selama waktu tertentu gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan kecepatan pertumbuhannya. Cara mencari kecepatannya bagaimana sih gitu ya. Nah, ini juga pakai rumus logaritma. Kecepatannya itu dihitung dengan memiliki nilai dari jumlah awal, sel awal gitu ya. N0-nya diketahui, kemudian N itu jumlah sel setelah waktu inkubasi. Ini bisa kalau kita masukkan ke rumus yang sebelumnya itu adalah N ini adalah NT atau jumlah mikroorganisme, jumlah sel gitu ya setelah diinkubasi dalam waktu tertentu. Kemudian T0 itu adalah waktu awalnya dan T itu adalah waktu akhirnya. Sehingga nanti kalau misalkan kita cari jarak waktunya itu berapa gitu ya, itu bisa dikurangi. Waktu akhir dikurangi dengan waktu awalnya. Itu nanti kita masukkan poin-poin angka tersebut untuk mencari kecepatan pertumbuhan dari si mikroorganismenya. Nah, setelah kita bisa mencari tahu tentang kecepatan pertumbuhannya, selanjutnya apa yang bisa kita cari tahu? Gitu. Waktu generasinya. Waktu generasi ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu kultur untuk memperbanyak jumlah komponen sel sebanyak 2 kali lipat. Nah, ini disebut dengan waktu generasi. Cara mencari waktu generasi itu ada bisa menggunakan koefisien yang sudah ditetapkan gitu ya, 0,693 ini per laju kecepatannya, kecepatan pertumbuhannya. Nah, kalau misalkan kok tidak diketahui laju kecepatannya, tapi di situ ada jumlah generasi dan juga waktu pertumbuhan eksponensialnya, itu bisa juga dicari dengan rumus yang satunya. Cara mencari waktu generasinya adalah T per N, atau waktu pertumbuhan eksponensial dibagi dengan jumlah generasi. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mencari waktu generasi. Sehingga nanti tergantung dari yang diketahui itu apa gitu ya. Kalau misalkan yang diketahui itu kecepatan pertumbuhan, bisa langsung pakai koefisien dibagi dengan kecepatan pertumbuhan. Nah, kalau misalkan kecepatan pertumbuhannya kok tidak diketahui, nah itu bisa dicari dengan menggunakan rumus yang satunya lagi gitu ya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai beberapa hal tentang perhitungan gitu ya, kemudian mencari waktu generasi, kemudian jumlah generasinya, itu bisa memakai rumus-rumus yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, fungsinya dari pengetahuan tentang rumus tadi itu apa sih gitu?
Sebenarnya kalau misalkan kita merunning sebuah proses produksi, proses fermentasi gitu ya, kita pasti nantinya butuh kan estimasi waktu, kemudian kebutuhan jumlah mikrobianya itu kita juga harus tahu berapa gitu. Nah, itu bisa dihitung dengan rumus-rumus yang tadi disampaikan. Ini juga erat kaitannya dengan pengefisiensian proses waktu produksi gitu ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke macam-macam metode pengukuran pertumbuhan mikroorganisme. Ini kalau misalkan dalam suatu sampel gitu kita ingin mengukur berapa sih jumlah mikroorganisme yang ada di dalam sampel tersebut gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua metode gitu. Yang pertama bisa menggunakan metode langsung dan yang kedua bisa menggunakan metode tidak langsung. Metode langsung ini bisa dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan hitungan mikroskopik atau menggunakan hemositometer. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri pada susu, kemudian vaksin itu juga bisa digunakan bisa menggunakan hemositometer ini. Kemudian yang kedua bisa menggunakan hitungan cawan. Nah, ya, hitungan cawan itu masuk metode langsung. Nah, hitungan cawan ini bisa digunakan juga untuk mengukur pertumbuhan bakteri pada susu, air, kemudian berbagai jenis makanan, gitu ya, tanah dan banyak lainnya itu bisa menggunakan penghitungan cawan ini. Nah, penghitungan cawan ini bagaimana sih caranya? Nah, ini akan saya jelaskan di next slide-nya. Oh, sebelumnya ini masih hitungan secara mikroskopik gitu ya, menggunakan hemositometer itu tadi. Dia memang punya kelebihan ketika kita pakai metode yang langsung gitu ya. Ini kelebihannya dia cepat dalam pengerjaannya, tetapi mempunyai beberapa kekurangan, yaitu apa? Satu, tingkat kesalahannya itu cukup tinggi, karena sel mati bisa terhitung ketika kita menggunakan hemositometer ini. Kemudian sel ukuran kecil itu juga sulit teramati, sehingga ini keakuratannya kurang baik gitu ya ketika kita menggunakan hemositometer ini. Yang kedua, metode ini tidak sesuai untuk sel yang densitasnya rendah gitu ya. Kalau misalkan ada sel yang densitasnya rendah, ini mungkin dia tidak akan terhitung ketika kita menggunakan hemositometer ini. Nah, yang kedua tadi kan bisa menggunakan metode penghitungan cawan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode penghitungan secara cawan, ini ada dua nantinya, dua cara yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama, cawan sebar atau spread plate. Yang kedua, cawan tuang atau pour plate. Ini, dalam pengukuran satu sel mikroorganisme, ini yang pertama tadi bisa pakai yang pour plate gitu ya, yang dituangkan. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan dengan pertama itu melarutkan original inokulumnya. Jadi inokulum dari mana misalkan kita ngecek satu mikroorganisme di tahu gitu ya. Nah, itu kita ambil dulu kemudian kita larutkan dalam misalkan ini kita ngambil 1:10 gitu ya, 10 mili larutan. Kemudian 1 milinya itu nanti kita plating atau kita tuangkan ke dalam medium yang sudah disiapkan gitu ya, medium agar yang sudah disiapkan untuk kita lihat apakah sudah bisa kita hitung ketika kita menggunakan perbandingan 1:10 gitu ya. Nah, kalau misalkan kok platingan yang pertama ini belum bisa kita hitung karena masih sangat banyak gitu ya jumlah mikroorganismenya, kita bisa encerkan lagi gitu. Kita ambil 1 mili dari yang larutan awal, kita encerkan lagi menjadi 10 mili gitu ya, sehingga perbandingannya menjadi 1:100. Kita ambil 1 mili untuk kita taruh di media agar gitu ya, di cawan petrinya kita amati, apakah sudah bisa dihitung jumlah sel mikroorganismenya, ternyata masih sangat banyak, sehingga tidak bisa terhitung gitu ya. Tidak terhitung karena dia
cukup banyak jumlah sel yang ada di situ. Sehingga kita encerkan lagi sampai ke perbandingan yang dia bisa kita hitung jumlah selnya di situ, gitu ya. Perhitungan dengan cawan Petri atau plate count ini dilakukan pengenceran kultur terlebih dahulu, sehingga dalam proses platingnya di dalam cawan Petri itu nanti kita bisa tahu gitu, jumlah selnya itu ada berapa, jumlah koloninya di situ ada berapa. Ya, ini kalau misalnya kita mau menghitung koloninya ya otomatis kan itu kita naruh satu mikrobia di medium, itu pasti perlu kita inkubasi terlebih dahulu. Nah, setelah diinkubasi pasti dia akan tumbuhkan si mikroorganismenya ini. Nah, setelah itu baru kita hitung gitu. Mana pengenceran mana yang sudah mulai bisa kita hitung. Kemudian kalau sudah terhitung gitu, misalkan di dalam cawan Petri itu ada 32 koloni gitu ya. Nah, untuk cari tahu jumlah totalnya itu berarti dikalikan dengan jumlah pengenceran gitu ya. Pengenceran yang kita lakukan itu berapa sih dari awal sampai akhir, itu pengenceran yang kita lakukan tuh berapa gitu. Nah, itu kita kalikan dengan jumlah koloni yang sudah kita hitung. Sehingga kita nanti akan nemu jumlah sel per milinya. Gitu ya. Nah, ini cara yang bisa dilakukan untuk menghitung satu koloni mikroorganisme gitu ya. Kalau misalkan tadi saya sudah jelasin gimana sih cara ngitungnya, ya harus lewat pengenceran terlebih dahulu gitu ya, agar bisa koloninya itu dihitung gitu. Nah, ini bisa pakai dua metode gitu. Yang pertama bisa pakai pour plate, itu dituangkan. Ketika kita punya larutan yang mengandung mikroorganisme tadi, kita ambil 1 mili gitu, terus kita taruh di cawan Petri. Setelah itu kita campur dia dengan mediumnya, medium agarnya. Kita campur dengan medium agarnya, kemudian kita inkubasi dan diamkan, dan dia akan membentuk koloni. Nah, koloni yang terbentuk ini dia berarti akan, karena kita campur ya tadi, kita campur kita letakkan mikrobianya dulu, kemudian kita campur dengan mediumnya, sehingga nanti pertumbuhan dari koloninya ini nanti akan bisa jadi ada di permukaan dan juga ada di dalam agar mediumnya itu gitu. Sehingga dia nggak cuma ada di permukaan, tapi di dalam juga pasti dia akan ada tumbuh koloninya gitu, karena kita nyampur proses awalnya. Nah, yang kedua itu adalah kita punya medium agar di cawan Petri gitu ya. Kita punya mediumnya dulu, baru kita taruh larutan yang mengandung mikroorganisme ini di atasnya. Kemudian kita sebarkan, kita spread gitu ya. Kita sebarkan inokulumnya itu ke permukaan dari mediumnya. Sehingga nanti koloni yang tumbuh itu hanya akan ada berada di permukaan medium. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan. Oke, tadi yang di atas semuanya tadi itu adalah metode langsung ya, metode langsung untuk pengukuran jumlah sel gitu ya. Sehingga maaf kalau misalkan tadi saya nyebutinnya tidak langsung, bukan. Yang atas tadi semuanya itu adalah metode langsung. Baik tadi kita menghitung secara pour plate gitu, spread plate, itu metode langsung karena kita langsung menghitung jumlah koloni yang ada di sampel tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah metode tidak langsungnya. Kita tidak langsung menghitung jumlah selnya, jumlah koloninya gitu ya. Kita tidak langsung menghitungnya. Nah, yang kedua ini bisa pakai cara spektrofotometer gitu ya. Karena dia melihat dari kekeruhan atau turbiditas si massa sel yang ada di larutan tersebut gitu ya. Sehingga ini berbeda konsepnya dengan perhitungan secara langsung ya. Kalau secara langsung kita ngitung jumlah koloninya ada berapa sih gitu dalam larutan pengenceran sekian. Nah, yang kedua ini kalau misalkan tidak langsung, ini kita nggak bisa menghitung selnya, tapi lewat perhitungan spektrofotometer. Gitu ya. Kita tera gitu, kita tera dulu larutannya, kemudian kita lihat nanti ada berapa gitu jumlah sel yang ada di situ.
Yang kedua, metode tidak langsung itu bisa lewat berat kering sel. Ini bisa melalui tahapan berikut ini gitu ya. Kalau misalkan kita pengen ngitung berapa sih jumlah sel yang ada di bahan sampel tersebut gitu. Ini bisa melalui berat kering. Ini bisa yang pertama, menyaring atau mensentrifugasi massa selnya, kemudian mencuci dengan aqueous atau buffer, dikeringkan dalam oven. Nah, bila menggunakan suhu 80 derajat Celcius itu memerlukan waktu 24 jam. Kalau misalkan kita naikkan suhunya, otomatis waktunya jadi lebih cepat. Jadi lebih kalau pakai suhu 110, kita bisa pakai waktunya 8 jam. Kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat kering selnya, gitu ya. Perhitungan melalui berat kering sel. Sehingga ada dua ya metode pengukurannya, pengukuran secara langsung, kemudian yang kedua pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung tadi saya sampaikan di atas bisa pakai pengenceran cawan gitu ya, diencerkan dahulu kemudian dihitung koloninya. Nah, kemudian kalau misalkan pakai yang metode tidak langsung, ini pakai yang spektrofotometer maupun yang berat kering. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikrobia ini gitu ya? Yang pertama, faktor nutrisi. Jelas pasti. Di dalam kita menumbuhkan satu mikroorganisme, kalau kita tidak memperhatikan nutrisinya secara optimal, ya pasti pertumbuhannya akan terhambat, menjadi lambat gitu ya. Nah, nutrisi apa saja sih yang ada di dalam medium yang diperlukan gitu? Yang pertama itu sumber karbon. Ini adalah secara luas itu merupakan sumber energinya gitu ya bagi si mikroorganisme ini untuk melakukan metabolisme. Kemudian ion anorganik, ini penggunaan ion-ion yang berfungsi untuk pertumbuhan si mikroorganisme. Contohnya magnesium, ini dia berfungsi menstabilkan ribosom, membran sel gitu ya. Kemudian kalium, ini juga dibutuhkan ketika digunakan oleh aktivitas sejumlah enzim, sehingga ada ion anorganik yang tertentu yang digunakan oleh mikroorganisme ini untuk melakukan metabolisme. Kemudian ada CO2 gitu ya, bakteri pengguna CO2 ini sebagai sumber karbon seluler utama gitu ya. Nah, ini berarti berdasarkan jenis mikrobianya gitu. Kita memperhatikan faktor nutrisi ini berdasarkan si mikrobianya itu dia akan tumbuh optimum di nutrisi seperti apa. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kemudian faktor lingkungan. Ini berarti erat kaitannya dengan kondisi dari prosesnya itu seperti apa. Yang pertama pasti suhu gitu ya, kondisi suhunya itu seperti apa gitu. Ada beberapa bakteri yang dia bisa tumbuh di suhu tinggi maupun ada bakteri yang dia tumbuhnya di suhu rendah gitu ya. Kemudian pH juga berpengaruh. Ada bakteri yang dia bisa tumbuh di pH asam, kemudian ada beberapa bakteri juga yang optimumnya itu ada di pH basa, sehingga kita harus tahu rentang-rentang pH untuk pertumbuhan si mikrobia tersebut gitu. Ataupun kalau misalkan nih dalam satu proses fermentasi gitu ya, kok pH-nya ini naik turun gitu, berubah gitu. Nah, ini ketika hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ini kita bisa menggunakan larutan buffer gitu ya, untuk mengontrol pH tersebut sehingga si mikroorganismenya ini tetap bisa tumbuh dengan optimum. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah membahas tentang kebutuhan oksigen pada pertumbuhan mikroorganisme. Kita tahu bahwa pengelompokan gitu ya berdasarkan kebutuhan oksigennya itu ada dua. Ada yang aerob, itu dia butuh oksigen dalam proses pertumbuhannya karena si oksigen ini berperan sebagai akseptor elektron dalam proses respirasi si mikroorganisme tersebut sehingga oksigen ini sangat diperlukan gitu ya. Nah, yang kedua adalah mikroorganisme yang tipenya anaerob yang dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, apa yang terjadi ketika kok si mikroorganisme anaerob ini terpapar oleh adanya oksigen, otomatis oksigen ini akan membentuk satu
senyawa yang bersifat toksik bagi mikrobia anaerob dan menyebabkan kematian. Sehingga sangat sensitif terhadap oksigen, ini berarti kita harus mengontrol untuk agar di proses tersebut tidak ada oksigen. Karena kalau misalkan ada oksigen dan mikrobia kita mati, gitu banyak yang mati ya, proses kita jadi nggak optimal gitu kan ya. Kemudian yang keempat itu salinitas. Ini berdasarkan kebutuhan garam. Mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi, nah ini berarti berdasarkan kebutuhan garamnya, ini mikroorganisme bisa dikelompokkan menjadi berapa kelompok sih gitu ya. Ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ada non-halofil, kemudian halotorelan, kemudian halofil. Nah, ini kadar garamnya yang dia bisa tumbuh dengan baik itu di kadar 10-15%. Nah, kemudian ada yang halofil ekstrim. Berarti ini di kadar kandungan yang cukup tinggi ya kalau udah ekstrim gitu ya. Sehingga ini faktor-faktor gitu dalam pertumbuhan mikroorganisme yang perlu diperhatikan. Oke, ini mungkin akan jadi slide materi terakhir gitu ya. Nah, yang paling akhir ini mungkin nanti penjelasan mengenai tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, jadi ini adalah the end of the materi gitu. Tadi saya sudah menjelaskan banyak hal gitu ya tentang pertumbuhan mikroorganisme. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Saya harap bisa paham gitu ya dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini ada tugas individu. Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian nanti juga dikumpulkan di elok. Nanti akan saya setting batas waktunya sampai pukul 4 atau mungkin sampai pukul 7 malam gitu ya, sehingga kalian bisa mengumpulkannya di elok gitu. Ini bisa diketik maupun bisa ditulis tangan jawabannya, nanti di-scan dalam bentuk PDF, kemudian di-upload di elok. Nah, gitu ya tugasnya, ini individual. Oke, mungkin saya akhiri dulu pemberian materi pada pertemuan kali ini gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Kita minggu depan akan bertemu secara langsung di kelas, nah itu boleh ditanyakan. Ataupun kita akan membahas mengenai perhitungan gitu juga bisa kita bahas di kelas, sehingga nanti bisa lebih jelas gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup materi pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.